Pak Abdullah dalam acara Dialog Agama dan Budaya yang hari ini kita mengambil topik di balik fenomena bangkitnya spiritualisme. Acara ini merupakan satu acara kerjasama antara RRI Nasional dengan TVRI Yogyakarta dan Center for Religious and Cross Cultural Studies Universitas Gadjah Mada. Para pendengar, pemirsa, dan hadirin, fenomena spiritualisme di kalangan kita dewasa ini merupakan satu fenomena yang sangat penting karena ada banyak diskusi tentang agama dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbudaya. Karena pertanyaan yang sering muncul adalah apakah agama sudah mulai ditinggalkan pada saat spiritualisme itu bangkit. Kita bisa melihat banyak sekali contoh kembali kepada ramalan-ramalan tokoh seperti Ronggo Warsito, kemudian Semar, Sabdo Palon, yang juga Joyoboyo, ya, yang membuat ramalan tentang datangnya satu masa atau satu yang disebut satu zaman edan misalnya yang disampaikan oleh Ronggo Warsito. Dan hari ini, pada akhir-akhir ini, kita dihadapkan pada banyak sekali persoalan yang melingkupi hidup kita sehari-hari. Begitu banyak bencana, baik itu yang merupakan gunung meletus, banjir, tanah longsor, tsunami, ada lumpur panas, dan juga berbagai fenomena lain. Banyak sekali usaha untuk menjelaskan hal semacam itu. Tapi ada satu yang menarik kalau kita kembali kepada ramalan-ramalan itu, bahwa ini ada apa sebenarnya dengan spiritualitas kita pada saat munculnya berbagai gerakan keagamaan, munculnya kelompok-kelompok penghayat keagamaan, bahkan pada tataran global juga munculnya satu era spiritualisme seperti Anand Krishna dan berbagai gerakan baik itu di Indonesia maupun juga sebenarnya di Eropa. Bahkan di dalam satu tulisan Dawam Raharjo mengatakan bahwa sebenarnya apa yang diramalkan oleh Sabdo Palon itu bisa dilihat merupakan satu kenyataan yang muncul di Eropa misalnya, di mana gereja-gereja mulai ditinggalkan, gereja-gereja berubah menjadi gedung-gedung pertemuan atau kemudian tidak berfungsi lagi sebagai gereja. Tapi ada yang menarik kalau kita lihat transformasi semacam ini adalah pada saat agama mungkin ditinggalkan, tapi ketuhanan itu menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat, bahwa orang lebih hidup dengan akhlak, dengan budi pekerti, dengan akal budi. Makanya sampai satu pernyataan yang disampaikan oleh Sabdo Palon misalnya, ini akan melahirkan agaming budi, ya. Jadi ini semacam agama itu merupakan baju ketakwaan yang didefinisikan secara berbeda. Baik para pendengar, pemirsa, dan hadirin, untuk membahas fenomena yang menarik ini yang sangat penting saya kira untuk perjalanan bangsa kita, kita menghadirkan dua tokoh ke tengah kita. Yang pertama adalah seorang peneliti dari Center for Religious and Cross Cultural Studies yang banyak sekali meneliti tentang subud dan juga berbagai kelompok penghayat kepercayaan, yaitu Mas Ari Budi MA. Selamat datang Mas Budi. Mas Budi, apa yang menjadi perhatian Anda sebenarnya dalam studi penghayat keagamaan seperti subud juga misalnya? Bermula dari apa ya? Saya mungkin membahas tema ini dulu ya, karena mungkin harus dikoreksi, sebenarnya bukan spiritualisme, tetapi spiritualitas itu yang agak berbeda. Karena kalau nanti spiritualisme itu kepercayaan tentang spirit. Jadi itu bisa agama, bisa apapun. Nah, kalau bahasa yang lebih gampang apa itu? Keberagamaan? Keberagamaan. Religiositas. Spiritualitas itu lebih susah lagi. Spiritualitas malah lebih mungkin, lebih enak kalau sekarang. Tapi kalau keberagamaan itu maksudnya keberagamaan ya? Keberagamaan. Jadi selama ini saya baru menyelesaikan paper saya untuk
presentasi di Thailand, tapi mungkinan juga nggak bisa datang. Tapi saya sedang mencoba untuk menggali kontemporer, dari spiritualitas kontemporer ketika akhir 90-an menjelang krisis nasional kita, dan itu banyak sekali yang terjadi seperti Reiki, Anand Krishna, semua muncul tahun 90-an. Sebenarnya itu juga berbarengan dengan spiritualitas dari Muslim seperti Salafi dan segalanya. Anda meneliti yang semacam ini. Saya kira nanti kita bahas soal itu ya. Pembicara kita yang kedua, seorang muda, ya, Dr. Purwadi, ini dari Fakultas Filsafat Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat bertemu Pak Purwadi. Saya ini mau menyebut beliau siapa agak susah. Ini seorang peneliti Jawa yang sangat produktif, menulis banyak sekali buku, ya, yang ini merupakan keahlian yang langka, ya. Seorang dosen tentu saja, tapi juga ini adalah balon rektor Universitas Gadjah Mada, gitu ya. Ini saya sebagai orang muda ikut bangga karena di dalam masyarakat kita yang sistemnya belum memungkinkan orang muda tampil, Anda justru tampil sebagai balon, sebagai bakal calon rektor UGM. Ini alasannya apa? Apa yang mendorong nih? Apakah spiritualisme yang tadi ini satu spirit gitu? Apa ini Pak Purwadi? Jongko jangkah ngilmu laku kudrat wiradat. Sesungguhnya spiritualitas yang telah dihayati oleh orang Jawa berpangkal tolak dari paham agama ngaji. Mingkar mingkur rengungkara akarono karenan marti siwi. Sinawang resminan kidung sinuba sinukarta mreh ketarta pakartine ngilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ngaji. Dari sini untuk sebuah ketentraman. Tepuk tangan dulu Pak, ini luar biasa nih. Baik. Ya, saya kira ini sesuatu yang perlu kita sambut. Nanti kita diskusikan. Para pendengar, pemirsa, dua tokoh kita merupakan tokoh yang sangat tepat untuk berbicara masalah ini. Baik, saya kira saya ingin mengingatkan para pendengar dan pemirsa dan hadirin sekalian, kita membuka dialog interaktif di 0274 580 800. 0274 580 800. Kita tunggu sumbangan dan pikiran-pikiran Anda. Baik, saya akan mulai dari Mas Budi. Jadi sebenarnya spiritualitas tadi itu lahir dalam bentuk-bentuk seperti apa, Mas? Apa hubungannya dengan agama itu sendiri? Kalau menurut saya sebenarnya agama ini berasal dari spiritualitas pada awalnya. Tapi bagi sosok tokoh yang menemukan spiritualitas dan dia punya karisma, nah itu entah nanti sejarah gimana, apakah dia bertahan dalam sejarah, itu bisa menjadi suatu set keagamaan. Jadi problemnya di sana, kita sekarang di sini ini kan memposisikan agama sendiri dan spiritualitas sendiri, padahal artinya spiritualitas itu adalah kereligiusitasan. Kalau bagi saya sendiri begitu. Ya, tapi ada pola yang berbeda nggak antara satu, kalau kita bicara misalnya seperti subud, ya. Di sini juga para pendengar kita juga menghadirkan para penghayat kepercayaan dari Trisoka, ya. Yang ini juga sebagai salah satu spiritualitas, gitu ya. Ada apa bedanya kalau kita lihat? Apakah ada satu pola yang berbeda? Tadi Anda menyebutkan seperti, ya ini ada fenomena global ya, sebenarnya munculnya ya. Berbagai juga spiritualitas pada tingkat global yang seperti Anand misalnya ya, Anand Krishna ini kan satu fenomena new era di dalam spiritualitas itu. Ya ada pola-pola nggak bisa Anda lihat? Secara struktur di dalam spiritualitas mereka sendiri, termasuk dari di kebatinan atau kejawen atau apapun Anand Krishna, itu sebenarnya punya setup sendiri tentang syariah dalam tanda kutip. Jadi mereka juga punya laku. Laku ini syariah dan tarekat kalau di istilah Islam ya. Jadi secara struktur di dalamnya sendiri agama dan ini tidak ada bedanya. Hanya, nah ini problem dari
peneliti termasuk saya sendiri itu kesulitan juga kalau ini untuk mempermudah aja ini perbedaan agama. Agama bisa dikatakan adalah spiritualis mainstream. Jadi itu yang sudah menghegemoni tanda kutip lah yang bagus, positif. Ya, kita kan punya agama resmi ya, agama besar ya, yang itu beda dengan spiritualitas ini. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, kita punya berbagai kelompok pengajian dengan variannya sendiri. Ada kelompok-kelompok tarekat gitu ya, penghayat keagamaan. Juga kita lihat sebenarnya keberagaman masyarakat kita ini tumbuh dengan cara yang sangat penuh dengan warna-warni gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat hubungan dengan agama itu sendiri di mana spiritualitas itu gitu ya. Dalam arti tentu saja dalam agama itu ada spiritualitas. Misalnya kan kalau kita kembali dari satu pernyataan seperti Nietzsche misalnya, agama telah mati gitu. Dijawab oleh pihak-pihak lain, ya agamanya mati. Tapi spiritualitasnya dalam arti ketuhanan gitu ya, justru Tuhan itu semakin penting gitu ya. Nah, agama mungkin dilihat semacam format, semacam wadah yang kadang-kadang jiwanya menjadi bergeser. Ini spiritualitasnya jadi lain gitu ya. Betul sekali. Memang kalau dalam sejarah di Barat sendiri, tapi sebenarnya terjadi juga di sini. Ketika dalam suatu poin tertentu agama itu mengalami krisis spiritualitas, dan itu bisa nanti berpecah sendiri. Seperti dalam Kristen misalnya, itu nanti ada Protestantisme yang pecah lagi karena kejumutan. Itu muncul karismatik seperti itu, dan di Jawa sendiri itu banyak sekali terjadi seperti itu. Dan banyak sekali ya dari penelitian saya tentang khususnya tentang Jawa itu tetap aja mereka akan memakai kosakata meskipun tidak menginduk, memakai kosakata agama yang sudah mainstream. Dan itu tidak bisa dipungkiri karena memang sehari-hari vocabulary yang kita terima sebagai penghayat itu adalah vocabulary yang umum. Ya, mungkin tetap agama tadi juga karena kita terhegemoni gitu ya, bahwa seolah-olah agama itu kan memang harus formal ya, di KTP kita harus memilih salah satu, kira-kira seperti itu gitu. Baik, saya akan menanyakan Pak Purwadi. Kalau di dalam kejawen sendiri bagaimana Pak Purwadi melihat bagaimana lahirnya spiritualitas di dalam Jawa itu? Kalau kita hubungkan dengan agama-agama besar tadi itu, Pak Purwadi. Sultan Agung, raja terbesar Mataram, dalam kitabnya Sastra Gending itu mewariskan ajaran spiritual dengan prasopo mangasah mingising budi memasuh malaning bumi, sebuah ungkapan spiritual yang menghendaki keselarasan antara jagat gumelar makrokosmos dengan jagat gumulung mikrokosmos. Itulah lahir batin awal akhir cipta rasa karsa yang sudah nyawiji, sudah manunggal. Orientasinya apa? Memayu-ayuning bawono, membuat tertib kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Itu merupakan sebuah kristalisasi nilai spiritualisme yang telah diwariskan dari generasi ke generasi melalui kitab-kitab Jawa klasik. Dan penekanannya pada apa itu, Mas Purwadi? Jadi kalau misalnya agaming budi tadi, itu apa bisa diartikan semacam itu baju ketakwaan gitu ya, dari yang orientasinya pada keluhuran budi ya. Jadi karena begini, seperti masyarakat Amerika itu dianggap itu dia justru pada saat masyarakat itu berkembang, justru etika-etikanya hilang gitu ya. Nah, jadi spiritualitas ini kan sebenarnya lebih menekankan kepada etika ya, akhlakul karimah misalnya gitu kan. Jadi lebih kepada akhlak ya. Jadi perbaikan akhlak untuk menuju keluhuran budi tadi. Apa semacam itu. Memang nenek moyang kita itu mengutamakan adanya bowo leksono. Satunya kata dengan perbuatan, teori dengan praktek, kontemplasi dengan aksi. Ngelmuku kelakone kanthi laku itu sudah menjadi kebersamaan tekad dari masyarakat Jawa.
Maka dalam Serat Ulang Reh Sinuwun Pakubono IV itu mewariskan tradisi spiritual. Padha gulangan ing kalbu ing sasmita amrih lantip aja pijer mangan indra. Di sini mengisyaratkan adanya sebuah ketajaman spiritual yang diperoleh dengan cara menghindari nafsu-nafsu lahiriah. Iya, menarik sekali. Saya kira ini bahan diskusi kita pada hari ini. Para pendengar, kita ingatkan kembali kesempatan pada Anda untuk interaktif dengan telepon 0274 580 800. 0274 580 800. Baik, saya kira saya ingin menanyakan kepada ini rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dari Trisoka ya. Trisoka sebenarnya ini sebagai salah satu kelompok penghayat ini ya, penghayat agama ini, sebenarnya apa ini Pak sampai disebut Trisoka, dan juga apa yang paling penting di dalam penghayatan ini Pak? Ini Pak Parno ya, Pak Parno Budiasi. Silakan Pak Parno. Terima kasih bahwa munculnya Trisoka ini melihat dari kenyataan hidup, bahwa kenyataan hidup tersusun dari 3 komponen pokok alam: api, air, angin, dan substansinya bumi. Kemudian di dalam ya, ini jiwa sekalian kita sapa penelpon Pak, jadi biar nanti lebih lengkap. Silakan. Halo. Halo. Putus ya, kita tunggu, nanti akan dicoba lagi. Silakan Pak Parno, maaf saya terus. Kemudian isi hidup merupakan sukmo, nyowo, rogo atau wadah. Jadi 3 fungsi ini apabila mempunyai keseragaman cita rasa menghayati Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan seluruh kehidupan, termasuk apa saja yang berfungsi dalam kehidupan. Maka di situ kita memiliki kekuatan-kekuatan langsung dari Tuhan yang seluruh dunia itu sama, napasnya sama, kebutuhan api sama, kebutuhan angin sama, dan semua substansinya di bumi. Kemudian kalau hidup itu dituntut harus tentram, maka ketentraman ini harus bisa dicapai dengan laku dari Pak Purwadi tadi. Jadi tanpa laku tidak mungkin manusia itu, dari orang menjadi manusia itu memakai laku. Sehingga di dalam laku akan menemukan kesucian sukmo nyoworogo yang mempunyai kehidupan substansialnya diciptakan oleh Tuhan Maha Esa di bumi. Nah, tiap-tiap pulau, tiap-tiap kontinen atau benua, Tuhan telah menciptakan makhluk. Nah, makhluk diantaranya Maha Agung Tuhan itu sudah menyesuaikan makhluk ini diciptakan, misalnya Jawa ya, ciptakan di Jawa lengkap dengan tutur katanya, dengan bahasanya, dengan tulisannya, dengan sikap terjang perilaku, serta lengkap dengan kondisi ekosistemnya, tak ternilai harganya. Saya nanti akan tanya beberapa hal ini Pak. Ini kita sapa penelpon dulu. Halo. Halo.